Lihatlah film Jet Li itu, Wong Fei Hung. Pakai jubah, ceng, 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 ya kak. Jadi kalau ada orang bilang jubah itu budaya Arab, kebanyakan makan micin itu. Budaya Cina juga jubah, bos. Oke, nah, jadi Nabi itu bawa hidayah. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara tidur, bagaimana cara mandi, betul nggak? Bagaimana cara wudhu, bagaimana berpakaian menutup aurat tuh batasnya mana-mana aja. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, betul? Bagaimana cara nikah, bagaimana cara cerai, bagaimana cara rujuk, bagaimana cara iddah, berapa lama iddah itu? Kalau suami mati 3 kali kuruk, 3 kali suci. Kalau setelah 3 kali suci ternyata hamil, maka iddahnya bertambah sampai melahirkan. Ini aturan-aturan yang mesti ditaati. Itu yang dibawa Nabi, petunjuk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina, wahai orang beriman. Kamu jangan merasa cemas. Dan kamu itu derajatnya paling tinggi jika kamu benar beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Bank Riau yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini makhluk ciptaan Allah, dan yang paling tahu operasional yang harus ditempuh oleh makhluk agar selamat dunia akhirat, Allah, Sang Maha Pencipta. Bagaimana seorang makhluk yang namanya manusia itu bisa selamat dunia dalam kubur, padang mahsyar sampai ke surga? Itu pasti Allah yang paling tahu, karena Allah yang mencipta. Kalau kita ikuti tertib-tertib yang Allah tunjukkan kepada kita melalui para nabi, khususnya kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, pasti kita selamat. Ketika kita pandi-pandian, merasa lebih pandai dari Allah, kita buat jalan sendiri, tertib sendiri, panduan hidup sendiri, pasti kekecewaan aja yang akan kita terima. Kalau kita beli mobil, ini contoh, kalau kita beli mobil Mercedes 2,5 miliar, begitu kita beli, kita diberi buku panduan yang ditulis, yang dibuat oleh pabrik Mercy. Kalau di sini Bintang Motor, beli transaksi 2,5 miliar, dikasih buku. Nah, ini panduannya. Kapan ganti oli, berapa kilogram penumpangnya yang harus diangkat maksimal, bagaimana cara memanaskan mesinnya, bagaimana cara menservisnya, kalau rusak servisnya kemana, nggak bisa bikin perbaiki sendiri, ada ahlinya. Diberi. Kalau kita taati buku panduan itu, insya Allah Mercy kita awet. Tapi kalau kita merasa nggak puas, kemudian kita bikin jalan sendiri, kita akan kecewa. Beli 2,5 miliar, cuma bisa bawa 4 orang penumpang. Lama-lama dia mikir, rugi nih begini nih. Akhirnya
Dibikin jalan sendiri, nggak mau dia bawa 4 orang penumpang. 3 bulan kemudian hancur mobil. Joknya robek-robek, badannya lecet-lecet, peot-peot, pirnya patah. Bawa ke Bintang Motor, ke bengkel. Terkejut bengkel, waduh, masa Mercy dipakai baru sekian bulan sudah hancur begini. Nah itulah, kamu bilang katanya setahun garansi bagus terus. Iya, tapi kenapa begini hancur? Yang punya bengkel pun bingung. Ada ditanya, ini mobil dipakai apa? Oh ya karena harganya 2,5 miliar, rugi saya bawa 4 orang. Saya bawa ke kampung ngangkat sawit. Hancur tuh mobil. Kata Bintang Motor, kalau kamu mau ngangkat sawit pakai truk Fuso. Nggak mahal, nggak sampai 2,5 miliar. Kalau Mercy ya memang 4 orang yang dibawa, manusia. Bukan bawa sawit. Nah ketika kita pandai-pandaian merasa lebih hebat dari sang pembuat mobil Mercy itu, kita buat aturan sendiri, tata tertib sendiri, kecewa yang akan kita terima. Allah menciptakan manusia, tentu Allah yang paling tahu aturan apa yang harus dibuat oleh manusia agar mendapat ridha Allah. Ad-dunya khuliqat lakum. Ini dunia diciptakan untukmu hai manusia. Wa antum khuliqal lil akhirah. Tapi kamu diciptakan bukan untuk dunia. Dunia ini sementara kamu lewati aja. Wa antum khuliqal lil akhirah. Kamu diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia ini. Dunia ini ala kadar, kata Nabi, bagai musafir yang istirahat di bawah sebatang pohon, yang akan melanjutkan perjalanan lagi, perjalanan yang panjang, puluhan ribu tahun dikubur, padang mahsyar berjuta miliar tahun. Akhirat, terakhir surga atau neraka. Dan Allah nggak mau kita masuk neraka, nggak mau Allah. Sebab kita makhluk yang dicipta di surga. Nabi Adam itu diciptakan di surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Diamlah kamu hai Nabi Adam dengan istrimu di surga ini. Kita dicipta di surga. Nabi Adam 100 tahun tinggal di surga, 950 tahun di dunia, menurut Qasasul Anbiya, kitab Imam Ibn Katsir. Nabi Adam diciptakan di surga, bukan di dunia. Tapi Nabi Adam itu ketika diciptakan di surga untuk dikirim ke dunia sementara waktu, menjadi khalifah di dunia. Itu tertibnya. Sebelum Nabi Adam dijadikan, Allah udah janji sama para malaikat dan termasuk iblis. Azazil, nama iblis, ada situ. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, termasuk iblis, penghulu malaikat waktu itu, sesungguhnya aku akan jadikan seorang manusia menjadi khalifah, tapi di dunia, fil ardi khalifah. Jadi belum jadi Nabi Adam itu sudah dijanjikan bakal ke dunia sebelum jadi. Walaupun Nabi Adam itu diciptakan di surga, Jannatun Aden, surga Eden. Aden, orang Kristen bilang Taman Eden, Jannatun Aden. Tapi diisytiharkan oleh Allah bahwa akan diciptakan manusia yang di surga Aden ini untuk sementara ke dunia, jadi khalifah. Qalu, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah kau jadikan manusia di dunia itu untuk tumpah darah, bunuh-membunuh sama mereka, merusak kelestarian alam? Seperti itu. Kata Imam Suyuti, sudah ada penduduk dunia. Waktu Nabi Adam sebelum diciptakan di surga itu sudah ada penduduk dunia yang kerjanya kalau jumpa bunuh-membunuh. Siapa itu? Kata Imam Suyuti dalam tafsir Durul Mansur, wahum banul jan, bangsa-bangsa jin. Jin laut jumpa jin pantai perang, jin pantai jumpa jin darat perang, jin gunung jumpa jin lembah perang, jin gunung satu jumpa jin gunung yang lain perang. Kata Allah, ini gak pantas jadi khalifah nih, bertikai saja, cabut gelarnya, gak usah jadi, bikin khalifah baru. Siapa? Manusia.
Malaikat tanya, bakal nanti begitu-gitu juga tuh. Mayyufsidu fiha, akan bikin rusak-rusak dunia juga. Wa yasfiku dima, bunuh-membunuh sama mereka, bermusuh-musuhan. Lebih baik kami. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini malaikat siang malam tasbih mensucikan namamu. Nggak pernah ngelawan, nggak pernah bantah, nggak pernah bermusuhan. Apa nggak cukup kami malaikat-malaikat? Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku paling tahu. Kenapa aku ciptakan manusia, aku yang paling tahu, kamu nggak tahu semua. Singkat cerita, Nabi Adam dicipta. Begitu Nabi Adam dicipta, dikasih ilmu bayan. Allamahul bayan, ar-Rahman, khalaqal insan, allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Diajarkan kepada Nabi Adam itu ilmu bayan, yang memahami ucapan seseorang meskipun yang dimaksud terbalik dari ucapannya. Ucapan A artinya yang dimaksud B, tahu, itu namanya ilmu bayan. Seperti kita sama anak kita, jangan nonton kau nak. Tapi Pak, filmnya bagus Pak, kawan-kawan udah janji sama saya mau nonton bioskop. Jangan. Tapi di film bagus Pak, aku pun belum pernah minta duit untuk nonton. Kata bapaknya, ada duit kita 100.000, tapi ini untuk makan kita besok. Kalau saya kasih sama kamu 100.000 ini, kamu nonton habis, besok makan apa adik-adikmu, istriku, mamamu? Tapi Pak, ini film bagus Pak. Akhirnya bapaknya bilang, waduh anak bertuah memang kau. Nah, ambil 100.000 ini nak. Cepat-cepat kau habiskan nak. Jangan bersisa 1 rupiah pun. Pergi, nonton kau. Pergi. Berani nggak anaknya nonton? Berani nggak? Ambil ini 100.000, ambil. Bah, habiskan terus. Jangan ada sampai sisa lagi ya. Supaya besok nggak makan kau, kan begitu. Anak ngerti juga, walaupun disuruh nih, habiskan 100.000, pergi kau nonton sama kawan-kawanmu, biar senang hatimu. Tahunya dia itu. Bapaknya nggak setuju dengan nyuruh nonton, padahal sebetulnya coba kau nonton biar nggak makan kau besok. Itu ilmu bayan itu. Nabi Adam diberi, Siti Hawa enggak, malaikat enggak, iblis apalagi. Sebab yang diajar itu domirnya allamahu al-bayan. Hanya satu orang yang diajari ilmu bayan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ketika udah jadi Nabi Adam tinggal di sorga, kemudian diciptakan istrinya dari tulang rusuknya. Tiba-tiba Allah berfirman kepada kepada Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Diamlah kau dan istrimu di surga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu berdua jangan dekatin pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu sengsara. Nabi Adam mengerti, justru itulah harus dimakan itu buah, supaya bisa jadi khalifah di dunia. Kalau nggak dimakan kapan turunnya? Sebab di surga tidak ada jangan. Di surga nggak ada larangan, semua boleh di surga. Betul? Di dunia nggak boleh nikah lebih dari 4. Di surga bidadari bisa 10 juta bidadari kita. Ada. Di sini nggak boleh makan lebih dari kenyang. Bisa haram kita sampai muntah makan kekenyangan. Di sana makan aja 1000 tahun makan aja nggak berhenti boleh. Tidur aja. Sini mana boleh tidur aja. Waktu sholat wajib bangun tidur. Sholat, habis sholat tidur lagi boleh. Sana nggak ada, di surga nggak ada sholat. Di surga nggak ada puasa. Di sana nggak ada jangan. Nabi Adam ngerti. Kok di surga kok ada bilang jangan kau dekati. Maka dimakan sama Nabi Adam. Siti Hawa oke lah, betul dari goda iblis segala macam. Nabi Adam tidak mungkin nabi kok digoda iblis. Maka dimakanlah oleh Nabi Adam supaya jadi khalifah di dunia. Menuruti perintah Allah. Memang tujuannya Nabi Adam diciptakan untuk turun ke dunia. Itulah sebabnya ketika Nabi Adam selesai memakan buah itu tidak diusir. Beda dengan iblis. Ketika iblis menolak sujud kepada Nabi Adam, dia diusir. Isjudu li Adam, sujudlah kalian semua hai malaikat dan iblis kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis menolak sujud. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Begitu dia iblis menolak, ditanya Allah langsung dalam surah As-Sod. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda bima khalaqtu biyadai. Hei iblis, apa yang menyebabkan kamu
enggan untuk sujud kepada makhluk. Sujudnya tidak sujud menyembah ya, sujud menghormat. Litta'zim, bukan litta'bud. Kalau nyembah hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sujud menyembah, bukan. Ini sujud menghormat saja. Seperti orang Jawa sujud ke kaki bapak ibunya sungkem. Itu sujudnya sujud ta'zim, bukan sujud menyembah. Seperti Nabi Yusuf, saudara-saudara yang 10 yang membuang Nabi Yusuf waktu masih anak-anak. Ketika belakangan mereka tahu Nabi Yusuf sudah jadi raja di Mesir, kharru lahu sujada. 10 saudaranya tersungkur ke kaki Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf. Surah Yusuf ayat 100. Sujudnya bukan sujud menyembah, sujud ta'zim. Maka malaikat semua sujud ta'zim. Iblis nggak mau. Kenapa kau nggak mau sujud ta'zim kepada manusia yang kuciptakan langsung dengan kodrat dan iradahku, kata Allah. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Bagusan aku nggak mau. Apa kata Allah? Fakhruj minha. Keluar kau dari surga ini. Fa innaka rajim. Kau terkutuk sampai hari kiamat. Jadi iblis keluar dari surga terkutuk. Sampai sekarang kita baca a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Iblis terkutuk. Tapi Nabi Adam tidak. Begitu Nabi Adam makan, suruh turun ke dunia, turun. Jadi apa? Jadi khalifah, tidak terkutuk. Bahkan hari turunnya Nabi Adam itu disebut hari yang agung. Kalau iblis turun ke dunia hari terkutuk, Nabi Adam dengan Siti Hawa turun ke dunia hari yang agung. Lihat hadis Bukhari. Khairul yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disinari matahari dari awal dunia sampai hari kiamat adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat terbaik? 4 alasan Nabi Muhammad sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari ini. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat jadi hebat. Jadi hari terbaik karena Nabi Adam diciptakan Allah di hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Dan hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga. Jadi hari terbaik. Wa fihi ukhrija minha. Dan Nabi Adam diturunkan ke dunia hari Jumat. Hari Jumat menjadi hari yang agung. Ini bukan hari yang terkutuk Nabi Adam turun. Kita bukan keturunan manusia terkutuk kita. Betul? Enak aja dibilang Nabi Adam berdosa. Kita keturunan manusia terkutuk. Bukan. Kita keturunan manusia agung kita. Ini rusaknya agama hari ini belajar. Tah di mana-mana pun belajar. Itu paham Kristen yang mengatakan Nabi Adam itu berdosa memakan buah itu. Paham orang Islam tidak berdosa. Ditulis dalam tafsir Sawi, karangan Imam Sawi. Ditulis dalam tafsir Durrul Mansur dan lain-lain. Kita aja ngaji nggak jelas. Ngaji dari Google. Ada pengajian pergi. Kayak udah pandai aja dengan agama. Hari ini agama dirusak. Ratusan tahun dirusak. Dan hari Jumat itu bagus, hari yang terbaik karena Nabi Adam wafatnya hari Jumat. Ketika Nabi Adam turun ke dunia, kenapa Nabi Adam turun? Memenuhi tata tertib panduan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam turun itu mukjizat, bukan main-main. Nabi Adam turun menembus 2 alam. Alam gaib, surga, menuju alam nyata dunia. Betul? Dan menembus alam semesta ini harusnya hancur berkeping-keping Nabi Adam. Seperti Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dari dunia nembus ke langit, menembus alam nyata sampai ke alam gaib di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Mesti sesuatu yang agung itu. Tidak banyak makhluk yang bisa nembus langit. Yang namanya manusia cuma berapa? Nabi Adam dengan Siti Hawa turun, nggak balik lagi, mati di sini. Nabi Isa naik ke langit, tinggal di langit kedua dengan Nabi Yahya bin Zakaria, nanti turun lagi Nabi Isa membunuh Dajjal. Hidup 40 tahun, wafat dikuburkan di samping kuburan Rasulullah di Madinah sebagai umat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj berangkat waktu Isya, pulang sebelum subuh. Nggak banyak orang yang bisa menembus langit. Salah satunya Nabi Adam. Nah ketika Nabi Adam di dunia, Nabi Adam ikut aturan Allah. Sholat, zikir, menjauhi yang haram, mengikuti syariat. Anaknya kawin, tidak boleh yang kembar. Habil dengan saudaranya kembar tidak boleh kawin. Qabil dengan saudaranya kembar tidak boleh kawin, harus silang.
Itu syariatnya waktu kawin harus silang. Qabil nggak mau karena saudara kembarnya cantik, Iklimah dibunuhnya abangnya. Jadi pembunuhan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam. Pembunuh pertama Qabil, dibunuhnya saudaranya, melanggar aturan Allah SWT. Oleh karena itulah kita ini sebagai manusia hidup di sebenarnya kita hidup di dunia, nggak lama-lama, 50-60 tahun mati kita. Selama 60 tahun kalau kita taati aturan Allah dan Rasul, kita akan bahagia puluhan ribu tahun di kubur. Kita akan bahagia jutaan miliaran tahun di padang mahsyar. Waktu itu padang mahsyar buminya terbuat dari tembaga, kata Nabi. Matahari ini sudah musnah, bumi sudah musnah, dibikin bumi baru terbuat dari tembaga dan dibuat matahari baru sejengkal di atas kepala. Bayangkan sejengkal di atas kepala. Orang saat itu berenang-renang di lautan keringat, direbus oleh keringatnya masing-masing. Tapi ada 7 golongan yang selamat, itu kan. Jadi ada aturan Allah diikuti supaya selamat. Pertama, imam yang adil. Kedua, orang yang hatinya tergantung di masjid. Ketiga, orang yang bertemu dan pisah karena Allah. Keempat, orang yang diajak berzina oleh wanita cantik dan bangsawan, dia menolak karena takut sama Allah. Ada 7 golongan orang yang mengikuti aturan tata tertib Allah di padang mahsyar selamat. Ada orang di dalam kubur padang mahsyar yang mengikuti tata tertib Allah dan Rasulnya selamat di kubur. Sebab di kubur itu berlaku pemeriksaan iman. Sedangkan pemeriksaan Islam, sholat, puasa, zakat, haji, itu gak diperiksa di kubur, itu diperiksa di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Beres sholatnya, yang lain gak diperiksa, masuk surga aja langsung. Di kubur yang diperiksa iman. Ada 4 pertanyaan dilakukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka, siapa Tuhan sesembahanmu? Rukun iman. Ma imamuka, kitab suci apa jadi pedoman hidupmu? Rukun iman, Al-Quran. Man nabiyuka, nabi mana yang kau ikuti sudahnya seumur hidupmu? Rukun iman. Yang keempat, man ikhwanuka, siapa saudaramu, kawanmu? Di situ bukan saudara kandung, enggak. Walaupun di situ ikhwan bukan saudara kandung. Saudara kandung pun satu darah, kalau lain agama di dunia udah putus. Begitu masuk kubur habis. Bapak kandung kita pun kalau lain agama, kita cuma berbuat baik waktu hidup di dunia, masuk kubur putus, didoakan aja nggak bisa, apalagi di. Ini maksudnya ikhwan di sini saudara seiman, temanmu, sahabatmu. Sahabat ini ditanya nanti di kubur. Sama siapa kau berbuat baik kawan-kawanmu? Man ikhwanuka, siapa kawanmu? Siapa temanmu? Dijawabnya, teman Ahok. Apa nggak dipukuli dia di akhirat? Itu teman ditanya di kubur, teman ditanya di kubur. Walaupun bahasa Arabnya ikhwan, saudara, tapi di situ maksudnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nah, yang ditanya ikhwan di situ saudara seiman, bukan saudara-saudara. Maka kita disuruh memilih kawan. Sebab kawan ditanya di kubur. Hari ini kita lebih akrab sama kafir daripada sama orang Islam. Orang Islam dimusuhi gara-gara beda politik. Politik ini memang tipu-tipu. Kemarin Prabowo dimaki-maki tiap hari. Wah, anak Cina ini dipecat segala. Begitu jadi Menhan aman. Tak ada satu lagi pun orang yang menghinanya. Betul nggak? Berarti yang menghina dia siapa selama ini? Cebong. Kemarin dahsyat kali, tiap hari ada aja salahnya. Betul nggak? Yang beginilah, yang begitulah, yang anak Cina lah, beginilah, dipecat lah, begini. Begitu jadi Menhan, nggak ada yang menghinanya. Politik itu, kita nggak peduli sama politik, kita peduli dengan agama, betul? Gara-gara politik, saudara seagama kita musuhi. Agama ini sampai akhirat, politik apalah, 2 tahun, 5 bulan, 3 bulan berubah. Kemarin begini, besok begitu. Ini hari A, besok B. Namanya politik. Hari ini menyedihkan ini nasib orang beriman ini. Bermusuhan sesama kita. Gara-gara politik.
Nah, tugas kita bagaimana kita soal politik udahlah. Habis itu ya udah, kita kan tetap bersaudara. Sholat tetap berjemaah. Di kubur tetap ditanya pertemanan kita ini. Di akhirat saling memberi tolong menolong, syafaat. Karena iman kita. Ini Pak, perpecahan umat ini sudah terjadi sejak zaman Belanda. Belanda itu divide et impera. Kalau Belanda lawan kita, mana menang Belanda? Belanda cuma 6 juta penduduknya, kita 60 juta. Kalau perang Belanda sama kita, habislah dia. Dia nggak mau perang sama kita. Paling kalau ada pasukan 100, orang Belanda aslinya yang kulit putih 6. Sisanya Belanda hitam semua, londo ireng. Kita sama kita berbunuh-bunuhan. Mana dia yang bunuh-bunuhan sama kita? Kalau kita sama dia bunuh-bunuhan, menang kita udah pasti. Berapalah dia? Didatangkan pun semua dari Belanda sana, sampai yang bayi-bayinya cuma 6 juta. Kita 60 juta. Tapi kita kan diadu domba. Merdeka pun begitu, kita diadu domba. Ketika pemilu pertama 1955, kita udah dipecah jadi 2. Dipecah jadi 2. Kata itu waktu itu pemenang pemilu 4, nasionalis yang lebih mementingkan ide-ide sekuler daripada agama, PNI, pimpinan Bung Karno. Yang kedua Masyumi, Majelis Syuro Indonesia Partai Islam, yang didirikan oleh pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada Kongres Umat Islam pertama di Jogja tanggal 7 sampai 9 September 1945. 3 minggu setelah Indonesia merdeka sudah dibuat Majelis Syuro Indonesia untuk menampung seluruh orang Islam dalam berpolitik. Sayangnya Bung Karno kan baru buat pemilu 10 tahun kemudian. 1955 baru dibuat politik, baru dibuat pemilu. Menjelang 55, Bung Karno naik haji dibawa orang-orang PKI, dibawa orang-orang NU. Entah apa lobi-lobi di sana. Pulang-pulang NU keluar dari Masyumi. Padahal yang membuat Masyumi itu dan berjanji tidak membuat partai Islam selain Masyumi itu Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Dengan ulama-ulama seluruh Indonesia. Tiba-tiba NU bikin partai NU. Baru PKI. Partai Komunis Indonesia. Yang sudah dilarang tahun 1948. Karena membunuh kiai-kiai dan tentara-tentara yang ada di Madiun dan sekitarnya sampai Pacitan. Dipimpin oleh Musso. Oleh Muhammad Hatta, Perdana Menteri waktu itu, dimatiin semua. Tidak ada satupun PKI Musso yang hidup. Mati semua. Yang lolos karena melarikan diri ke Soviet. Lolos. Nggak mati. Tahun 48 dilarang PKI. 49, 50, 51, 52. Menjelang pemilu 55, 52. Tokoh-tokoh PKI muda jumpa Bung Karno. Edit, Nyoto dan lain-lain. Ke rumah Bung Karno dalam Pegangsaan Timur. Ngobrol. Berapa hari kemudian Bung Karno mencabut larangan PKI. PKI boleh ikut pemilu. Setelah dilarang 48, 49, 50, 51, 52, 5 tahun dilarang PKI. 52 diizinkan, 53 dia konsolidasi, 54 dia persiapan partai, 55 dia pemilu, nomor 4 dia. Pemenang keempat, nomor 1 PNI 58 kursi konstituante MPR. Nomor 2 Masyumi 58 kursi MPR konstituante. Nomor 3 Partai NU 30 kursi. Nomor 4 PKI dengan 28 kursi. Hanya beda 2 kursi dari NU. Tahun 56, 57 diadakan pemilihan daerah DPRD, ya kan? PKI sudah nomor 2. Jangan main-main. PKI itu dilarang 5 tahun, diizinkan 3 tahun. Nomor 4 MPR, nomor 2 DPRD. 4 tahun sidang konstituante tidak memutuskan undang-undang dasar. Nggak bisa, perang terus. Tidak pernah, koalisinya nggak mencukupi quorum terus. Undang-undang dasar 45 itu dianggap undang-undang dasar sementara dengan tanda kutip karena dibuat oleh 9 orang. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah ada MPR membuat undang-undang dasar yang baru, nggak berhasil. Dibikin oleh Masyumi, diveto sama PNI sama PKI. Dibikin sama NU, diveto sama PNI sama PKI. Dibikin sama PNI, diveto sama NU sama Masyumi. Nggak pernah berhasil. Akhirnya pada 5 Juli
1959 Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden Soekarno, konstituante dibubarkan oleh Bung Karno, bubar. Sehingga Bung Karno jadi presiden sendirian, tanpa MPR, tanpa wakil presiden karena Muhammad Hatta mengundurkan diri. Dan beliau mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Tahun 60 Bung Karno membuat satu kebijaksanaan Nasakom. Kebijaksanaan politik, nasionalis, agama, dan komunis. Masyumi menolak. Pemenang pemilu itu 58 kursi konstitusional menolak. Nggak mungkin agama dengan komunis ateis bersatu, nggak mungkin. NU juga menolak. Siapa yang menolak? Kiai Haji Idham Khalid. Silakan baca biografi beliau. Tapi berdebat Bung Karno dengan Idham Khalid. Tetap Idham Khalid nggak mau. Tapi beberapa tokoh NU yang lain, saya tidak sebut namanya, kalian cari sendiri aja, setuju. Akhirnya nasionalis agama komunis berdiri di Indonesia. Nasionalnya diwakili oleh PNI, agamanya diwakili oleh NU, komunisnya diwakili oleh PKI, Nasakom. Masyumi tahun 1960 dibubarkan oleh Bung Karno. Jadilah nasionalis PNI, NU dengan komunis bersatu, berkawan. Tahun 65 PKI berontak. Yang paling banyak disembelih PKI adalah tokoh-tokoh NU, kawannya sendiri. Sekarang ini begitu juga sama. Musuh adalah Hizbut Tahrir karena mau bikin khilafah. Sama bejatnya dengan PKI. PKI 2 kali membunuh orang. Tahun 48, tahun 65, bahkan tahun 1926 pernah berontak juga. Cuman masih Hindia Belanda. Itu Tahrir belum pernah, dan Hizbut Tahrir itu bukan partai terlarang, dia bukan partai, dia hanya ormas. Ormas. Sama dengan Forkot. Forkot juga dicabut izinnya. Forkot, Forum Kota, dicabut juga izinnya, sama dengan HTI. Bukan partai terlarang, dia bukan partai. Kemudian FPI dicabut izinnya, nggak diperpanjang. FPI bukan partai, FPI ormas. Dia tetap jalan, Wirid Yasin, Persatuan Bola Poli, itu kan nggak ada izinnya juga. Betul? Bukan partai terlarang. Tapi seolah-olah kan diposisikan sebagai partai terlarang. Semua yang tidak setuju dengan rejim dianggap Islam yang rusak, radikal, pemecah belah persatuan, penebar kebencian, segala macam. Dicari-cari salahnya. Kalau saya udah puas saya. Ustadz abal-abal nggak bisa baca Quran, bayangin. Saya dibilang nggak bisa baca Quran. Berani mereka, namanya PKI. Berani bilang Tengku Zulkarnain nggak bisa baca Quran. La ilaha illallah. Saya kalau jawabin satu-satu matilah saya, habislah waktu saya. Saya baca aja Quran, 1 juz 30, juz 1 saya baca, upload di YouTube. Nih, bacaan Quran Tengku Zulkarnain. Diam, fitnahnya. Muncul fitnah kedua. Apa itu? Punya Robicon. Wah, mobil Robicon. Apa Robicon? Rumah aja aku nggak punya, di Jakarta masih kontrak. Padahal kalau uang ceramah aku pakai, bisa beli rumah 3 miliar di Jakarta. Karena nggak bisa. Istri saya udah janji sebelum kawin tidak memakan uang ceramah. Maka saya masih kerja sampai sekarang, walaupun sudah pensiun pegawai negeri. Muncul pula lagi fitnah. Penyambung ayam. Saya banyak ayam, saya ratusan. Dari kecil saya pemelihara ayam. Pindah Jakarta nggak bisa pelihara ayam, protes tetangga. Berapa tahun ini kan saya pulang ke Medan, sudah pensiun pegawai negeri kan, saya pulang ke Medan, pulang ke Jakarta, ada pesantren di Medan, saya dibayar orang untuk mengurusnya, digaji. Dan saya tiap pulang kontrol ini ayam generasi pertama, generasi kedua. Kalau saya pengadu ayam, penyambung ayam, manalah mau ustadz orang kampung saya jadi imam saya, betul nggak? Begitu saya jadi imam di kampung saya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Orang di belakang nyambut, katanya. Saya imam di kampung saya, khotib. Hari raya kemarin saya khotib di kompleks saya di Medan. Nggak lulus, penyambung ayam. Muncul pula dosen palsu, dosen ulfu palsu.
Kalau saya dosen USU palsu, yang nomor satu protes pasti Universitas Sumatera Utara, betul? Rektor USU, dekan USU protes. Tapi saya mana mau jawabin itu, rugi dong. Habis waktu saya. Yang begitu-begitu itu terus. Ada pula orang Islam ikut-ikutan, ini yang sialnya itu. Orang Islam ikut-ikutan, nggak percaya pula dia sama ustadznya, lebih percaya dia sama sontoloyo yang tak jelas. Inilah perpecahan agama. Pak, gara-gara kepentingan politik. Tetapi ketika agama terancam, ketika PKI memberontak, NU, Masumi semua itu bersatu. Sama dengan sekarang. Ketika agama dirasa terancam, umat Islam bersatu dalam 3 hari ini, Masya Allah. Muncul rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, RUU HIP. Memang belum disosialisasikan ke masyarakat, tapi kan sudah dikirim oleh orang-orang ormas, orang-orang partai, ke MUI udah dapat. Terkejut kita bacanya. Ketuhanan Yang Maha Esa itu dijabarkan yang berkebudayaan. Ketuhanan Yang Maha Esa yang berkebudayaan. Sedangkan Pancasila itu, Ketuhanan Yang Maha Esa itu ditafsirkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Bukan berkebudayaan. Tentu kita tolak. Pancasila jadi Trisila, Trisila jadi Ekasila, Ekasila menjadi gotong royong. Nolak semua. Alhamdulillah per hari ini Majelis Ulama Indonesia Pusat ditambah dengan 34 provinsi MUI seluruh Indonesia tanda tangan menolak rancangan HIP itu. Muhammadiyah malah membuat brigade jihad untuk mengawal RUU HIP itu. NU menolak juga. Matlaul Anwar, tempat saya bernaung, saya wakil ketua fatwa di situ, menolak juga. Dan sekarang seluruh Indonesia menolak. Profesor Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak mau menerima kalau nggak dimasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang PKI. Jadi dimasukkan. Artinya pemerintah menerima, ya kan? Kalau masuk TAP kita menolak. Orang bilang gimana ini, kan bisa kompromi, pasal-pasal mana yang nggak diterima. Semua nggak kami terima, macam mana? Semua nggak diterima oleh MUI, Muhammadiyah dan NU. Nggak ada kompromi, nggak ada, batalkan aja, nggak ada gunanya, betul? Orang sudah ada kok aturan-aturan yang mengikat 74 tahun aman. Ngapain dibikin-bikin sekarang? Trisno, wakil ketua pengarah BPIP pun menolak per hari ini. Padahal dia BPIP, wakil ketua pengarah, menolak. Alhamdulillah saya beberapa jam ini tenang sekali jiwa saya. Mungkin merah wajah saya saking senangnya. Kenapa? Ternyata umat Islam masih punya sisa-sisa semangat jihad. Ketika berpecah dalam urusan politik, ternyata umat Islam bisa bersatu ketika membela urusan agama. Ini yang harus dipupuk, tidak boleh hilang. Baik, saudara-saudara, saya akan tutup ceramah ini. Simpel aja hidup ini sebenarnya. Ikut aturan Allah. Siapa yang bawa aturan Allah? Nabi, siapa lagi? Mungkin Allah sendiri menurunkannya langsung? Tak mungkin. Terus siapa yang membawa aturan Allah? Nabi. Aturan Allah itu dibawa oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW cuman membawa 2 garis besar. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad SAW bil huda, membawa petunjuk hidup, membawa hidayah. Jadi Nabi Muhammad tidak membawa budaya. Tidak ada budaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah bikin puisi, nggak pernah bikin tari-tarian, nggak pernah mengarang prosa, nggak ada cerpen karangan Rasulullah. Betul nggak? Yang dibawa Nabi itu bukan budaya, tapi hidayah. Jubah kan budaya Arab. Itulah bodohnya itu jubah. Nabi Yusuf, orang Bani Israel di Quran pakai jubah. Nabi Yusuf, waktu diajak berzina oleh Siti Zulaikha, lari dia ke pintu. Pintu udah dikunci, jadi ada kunci. Lari ke pintu, ditarik jubahnya, robek sebelah belakang.
Dibuka pintu, wa alfaya sayyidah haladal bab. Sudah berdiri suami wanita itu di depan pintu, raja namanya Kitfir. Ngapain kau di kamar istriku? Kunci-kunci berdua-dua. Mesti ada yang salah. Kata istrinya, aku gak salah. Kata Nabi Yusuf, aku gak salah. Istrimu yang salah. Kata istrinya Kitfir, Siti Zulaikha, apa hukuman yang pantas, yang pedih, yang harus dijatuhkan kepada seorang laki-laki yang mencoba menggoda istri laki-laki terhormat? Begitulah bahayanya perempuan. Udah dia yang mau, awak dituduhnya. Jadi kalian hati-hati sama perempuan. Bang, ikhlas nanti masuk penjara, kalian baru tahu kalian. Jangan percaya mulut perempuan. Kecuali istri kalian saja. Apa kata laki-laki kepercayaan raja? Kau jadi hakim, adili istriku dengan laki-laki ini, Yusuf anak angkatku ini. Siapa yang benar, siapa yang salah? Dalam Quran ceritakan laki-laki itu saudara perempuan itu, saudara Siti Zulaikha. Kira-kira kalau saudara Siti Zulaikha mengadili adiknya dengan laki-laki itu, kira-kira saudara Siti Zulaikha ini bakal memihak Nabi Yusuf atau memihak Zulaikha? Memihak Zulaikha atau memihak Nabi Yusuf? Berarti kalian sama hakim yang siraman air keras itu. Sama kalian. Membela kawan kalian. Iya, kan aneh itu. Jaksanya itu coba. Tidak sengaja menyiramkan air keras dengan air keras yang sengaja dibawa. Bingung nggak itu? Jadi ditanya, coba kau selesaikan. Apa kata laki-laki? Padahal saudaranya si Siti Zulaikha itu. In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Seandainya jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, pakai jubah. In kana qamisuhu gamis. Kalau gamis Nabi Yusuf jubahnya robek sebelah depan, maka yang salah Nabi Yusuf, istrimu betul. Berarti mau diperkosa kan? Robek depan. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, fakadzabat, istrimu dusta. Nabi Yusuf yang benar. Berarti Nabi Yusuf pakai jubah. Setelah diperiksa ternyata robek sebelah belakang, berarti istrinya yang salah. Harusnya ditangkap, istrinya dicerai. Nggak berani itu, kalau perempuan mimpin ngeri. Nggak berani. Raja nggak berani sama perempuan. Raja nggak berani. Sudah, anggap nggak ada masalah. Sudah. Jangan main-main kalau perempuan udah di atas, ngeri. Nggak ada yang bisa ganti dia. Nggak berani orang ganti dia. Nah, jadi Nabi Yusuf bukan orang Arab, dia orang Yahudi, tapi pakai jubah. Bahkan orang Cina. Waktu saya pulang ke Cina, saya jumpa leluhur saya di Cina. Ternyata mereka pakai jubah. Bajunya pakai jubah. Kalian lihatlah film Jet Li itu, Wong Fei Hung. Pakai jubah, ceng, ya kak? Jadi kalau ada orang bilang jubah itu budaya Arab, kebanyakan makan micin itu. Budaya Cina juga jubah, bos. Oke, nah, jadi Nabi itu bawa hidayah. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara tidur, bagaimana cara mandi, betul nggak? Bagaimana cara wudhu, bagaimana berpakaian menutup aurat tuh batasnya mana-mana aja. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, betul? Bagaimana cara nikah, bagaimana cara cerai, bagaimana cara rujuk, bagaimana cara iddah, berapa lama iddah itu? Kalau suami mati 3 kali kuruk, 3 kali suci. Kalau setelah 3 kali suci ternyata hamil, maka iddahnya bertambah sampai melahirkan. Ini aturan-aturan yang mesti ditaati. Itu yang dibawa Nabi, petunjuk hidup. Wadinil haq, dan Nabi membawa agama yang paling betul. Selain petunjuk cara makan, cara tidur, apa yang dimakan, apa yang haram, apa yang halal, riba boleh apa enggak, semua diatur. Dibawa lagi wadinil haq, agama yang paling betul. Ada banyak agama, tapi Islam yang dibawa Nabi Muhammad yang paling betul. Untuk apa Nabi membawa agama yang paling betul? Liyuzhirahu ala dini kulli, agar dizahirkan, diperlihatkan kepada semua agama yang lain bahwa agama Islam adalah agama yang paling unggul.
Yang paling betul, walau karihal musyrikun, walau orang kafir musyrik penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, nggak ada urusan. Bawalah agama, hiduplah cara agama, matilah cara agama. Sudah mati pakailah cara agama. Udah mati bawa agama, hidup cara agama, makan cara agama, tidur cara agama, sholat cara agama. Mau mati ucapkan la ilaha cara agama. Sudah mati, wajib mayat dikapankan, betul. Warnanya putih sunat, tapi kapannya wajib. Yang kedua, wajib dimandikan dengan air mutlak, suci lagi mensucikan. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Saudara-saudara, berhubung saya ke Direktur Utama PT Pertamina, bapak saya meninggal pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Agama ini bukan main-main sak sukamu, betul gak? Udah mati bawa agama, bukan main-main sak suka hati kita. Aturan Allah. Walaupun kau Direktur Utama Pertamina, jangan kau mandikan pakai solar, nenekmu mati. Mudah-mudahan ceramah ini ada manfaat. Mulai hari ini cobalah ikuti aturan Allah. Kalau belum bisa melakukannya, jangan melawan. Ada aturan Allah, kita belum bisa buat. Kita tahajud malam doa, ya Allah, aturanmu begitu, aku pun tahu, tapi aku belum bisa buat. Berilah hidayah, tsabbit qulubana ala dinik. Jadikan hati kami ini kokoh dengan agamamu, ya Allah. Hati kami belum mau bertukar, mau ikut agama belum mau. Ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Tukarlah hati kami supaya taat kepada aturanmu. Doa jangan ngelawan. Kalau nggak ngelawan cuman berdosa, fasik, tidak kafir. Apa hukumnya sholat? Wajib. Kenapa kau nggak sholat? Ya itulah payah sholat itu. Sholat zuhur ku tangkap, asar lepas. Ku tangkap asar, maghrib bablas. Doakan aku ya bisa sholat 5 waktu sebelum mati. Lebih aman daripada melawan. Sholat hukumnya apa Pak? Terserah aku mau apa kau. Ya kan sholat hukumnya wajib Pak. Wajib kau bilang. Kalau aku bilang enggak, kenapa kau? Kenapa mesti melawan? Jangan melawan. Ini aja. Saya kemari dengan adik-adik komunitas Riau Mengaji. Setahun sudah berdiri. Sudah dibagikan Quran mushaf seperti ini. Mushaf Ummul Qura 10.000 mushaf. Artinya sudah 10 miliar. Uang kaum muslimin yang disalurkan, termasuk tidak harganya 100, enggak. 100 ini satu ini. Itu sebagian untuk honor-honor guru mengaji di wilayah-wilayah anak terpencil. Suku anak dalam, suku akid, suku sakai, suku kubu dan lain-lain. Satu mushaf 100.000, cetakannya bagus sekali, ada terjemahannya, dan saya akan serahkan pada adinda kita. Cuman saya mau beritahu bahwa data MUI dan data Majelis Ulama Indonesia dan data Departemen Agama, sejak zaman Belanda sampai zaman sekarang, Quran yang dicetak di Indonesia itu baru 52 juta eksemplar. Belum banyak, baru 52 juta eksemplar dari zaman Belanda sampai sekarang. Sedangkan orang Islam di Indonesia 230 juta. Kalau yang 52 juta itu dibagi satu-satu dan gak rusak-rusak dari zaman Belanda sampai sekarang, itu artinya ada 170 juta rakyat Indonesia belum pernah melihat Quran, apalagi memilikinya. Kalau bapak-bapak pergi ke kampung-kampung, jangankan Quran, Yasin aja gak punya. Saya tahun 70-an, tahun 71, 70, yang Quran saya itu, saya bersaudara banyak, anak ibu saya 8, bapak saya 1, ibu saya 1, nenek saya 1, 11 orang kami. Itu Quran cuma 1, itu pun sampulnya sudah robek, warna hijau, dibawakan kakek saya dari bagan Siapi-api. Waktu ibu saya kawin, ini Quran nak, kau baca nak, selama kau ikut suamimu, ajarkan Quran ini sama anak-anakmu. Bayangkan kami 11 orang, Quran cuma 1. Oleh karena itu, kalaupun adik-adik ini berhasil mentargetkan tercetak 1 juta Quran, itu baru 53 juta dari 230 juta rakyat Indonesia. Oleh karena itu saya minta semua kita nyumbang. Kalau nggak bisa 30 kitab 20, nggak bisa 20 10, nggak bisa 10 5. Minimal yang hadir hari ini 1. Besok berhenti merokok sehari.
sedekah kita, kurangi makan kita, biasa 3 kali 2 kali. Supaya apa? Supaya bisa nyumbang. 1 huruf pahalanya 10. Bayangkan kalau khatam 70.000 malaikat turun mendoakan kita. Mudah-mudahan Bank Riau segera menjadi konversi dan kita bisa bekerja dengan nyaman, insya Allah. Saya kembalikan kepada Dinda, silakan. Baik Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Anda, komunitas Bendungan ini fokus pada gerakan wakaf untuk memberantas buta aksara. Di sesi akhir